Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyarofah, NPM 2010103011 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Melati Trisyaningsih, NPM 201010103071. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Utang Pemerintah. Baik, dari slide pertama akan dijelaskan oleh Melati Trisyaningsih. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang kebijakan seharusnya aktif atau pasif. Pada dasarnya, kebijakan aktif dan pasif berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh pembuat kebijakan. Otoritas aktif tidak memberikan perhatian pada utang pemerintah dan bebas untuk menetapkan variabel kontrol. Sedangkan otoritas pasif memberikan respon terhadap kejutan utang pemerintah. Bagi banyak ekonom, masalah kebijakan pemerintah yang aktif adalah jelas dan sederhana. Resesi adalah periode pengangguran yang tinggi, pendapatan rendah, serta tekanan ekonomi yang meningkat. Lanjut ke slide berikutnya yang membahas tentang lambannya implementasi dan dampak kebijakan. Tipe kelambanan dibagi menjadi dua macam, yakni kelambanan dalam atau inside lag dan kelambanan luar atau outside lag. Kelambanan dalam atau inside lag yaitu waktu antara shock terhadap perekonomian dan tindakan kebijakan dalam menanggapinya. Muncul ketika pembuat kebijakan butuh waktu untuk menyadari bahwa sebuah guncangan telah terjadi dan mengeluarkan kebijakan untuk menanggapinya. Sedangkan kelambatan luar atau outside lag adalah waktu antara tindakan kebijakan dan pengaruhnya pada perekonomian. Muncul karena kebijakan tidak segera mempengaruhi pengeluaran, pendapatan, dan kesempatan kerja. Perekonomian yang tidak stabil tentu akan menyebabkan banyak permasalahan, terutama bagi para pengusaha serta pemerintahan. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan kebijakan stabilisasi terhadap perekonomian agar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat terlaksana. Dalam slide ini, kita akan membahas tentang stabilisator otomatis. Stabilisator otomatis adalah kebijakan yang menekan perekonomian ketika diperlukan, tanpa perubahan kebijakan yang disengaja. Beberapa kebijakan disebut sebagai stabilisator otomatis. Dirancang untuk mengurangi kelambanan yang terkait dengan kebijakan stabilisasi. Contoh dari stabilisator otomatis yaitu seperti sistem pajak pendapatan menurunkan pajak ketika perekonomian menuju resesi tanpa perubahan hukum pajak. Hal ini disebabkan karena individu dan perusahaan membayar pajak lebih kecil ketika pendapatan turun. Contoh yang kedua adalah sistem asuransi pengangguran dan kesejahteraan meningkatkan pembayaran transfer ketika perekonomian menuju resesi. Hal ini disebabkan karena lebih banyak orang yang meminta tunjangan. Stabilisator otomatis ini bisa dipandang sebagai jenis kebijakan fiskal tanpa kelambanan dalam. Slide selanjutnya masih membahas tentang stabilisasi. Di sini kita akan membahas mengenai stabilisasi sukses itu seperti apa. Stabilisasi yang sukses memerlukan kemampuan memprediksi kondisi ekonomi di masa depan. Salah satu cara peramal melihat ke depan adalah dengan indikator utama atau leading indicator, yang memiliki pengertian sebagai serangkaian data yang berfluktuasi pada perekonomian. Penurunan besar dalam indikator utama mengisyaratkan bahwa resesi mungkin terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kemudian cara lain peramal melihat ke depan adalah dengan model makroekonomi yang telah dikembangkan baik oleh lembaga pemerintah dan perusahaan swasta. Mereka mencoba memprediksi variabel seperti pengangguran dan inflasi serta variabel endogen lainnya.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketidaktahuan, ekspektasi, dan kritik Lukas. Banyak orang yang membentuk ekspektasi untuk masa depan, dan pada akhirnya, ekspektasi itu sendiri yang memainkan peran krusial karena mempengaruhi semua perilaku ekonomi. Ekspektasi ini bergantung pada banyak hal, termasuk kebijakan pemerintah. Lukas berpendapat bahwa metode tradisional dari evaluasi kebijakan, seperti yang bergantung pada model makroekonometrik standar, tidak secara tepat memperhitungkan dampak kebijakan terhadap ekspektasi. Kritik evaluasi kebijakan tradisional dikenal sebagai kritik Lukas. Untuk slide ini, kita akan membahas tentang apakah kebijakan seharusnya menurut aturan atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan sendiri mengandung artian bahwa pembuat kebebasan bebas menanggapi peristiwa ketika mereka muncul dan memilih apapun kebijakan yang pembuat kebijakan anggap perlu pada waktu itu. Sedangkan aturan memiliki pengertian jika pembuat kebijakan mengumumkan sebelumnya bagaimana kebijakan akan merespon berbagai situasi dan berkomitmen untuk mengikutinya melalui pengumuman itu. Perbedaan keduanya tentu berbeda dari perdebatan antara kebijakan pasif dan aktif. Namun sejatinya, kebijakan dapat dilakukan menurut aturan dan bisa pasif ataupun aktif. Suatu aturan kebijakan aktif dapat menspesifikasikan pertumbuhan uang sama dengan 3% ditambah tingkat pengangguran dikurangi 6%. Aturan ini mencoba menstabilkan perekonomian dengan meningkatkan pertumbuhan uang ketika perekonomian mengalami resesi. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Musarofah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mela. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya yang membahas tentang siklus bisnis politik. Oportunisme kebijakan ekonomi muncul yang bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat. Sebagian ekonom khawatir bahwa politisi hanya peduli dengan kemenangan pemilu dan karenanya memilih kebijakan yang meraih dukungan publik. Nah, jadi presiden bisa menyebabkan resesi tak lama setelah memerintah dengan menurunkan inflasi dan lalu mendorong perekonomian menjelang pemilu berikutnya untuk menurunkan pengangguran. Ini memastikan bahwa baik inflasi dan pengangguran adalah rendah pada masa kampanye. Jadi, siklus bisnis politik merupakan manipulasi ekonomi untuk kepentingan pemilu. Aturan kebijakan moneter. Moneteris adalah ekonom yang menganjurkan Fed agar mempertahankan pertumbuhan jumlah uang beredar pada tingkat mapan. Moneteris percaya fluktuasi jumlah uang beredar bertanggung jawab atas kebanyakan fluktuasi besar dalam perekonomian. Menargetkan GDP nominal. Jika GDP nominal meningkat di atas target, Fed mengurangi pertumbuhan uang untuk menekan permintaan agregat. Namun, jika GDP nominal itu turun di bawah target, maka Fed meningkatkan pertumbuhan uang untuk mendorong permintaan agregat. Karena target GDP nominal memungkinkan kebijakan moneter untuk menyesuaikan terhadap perubahan perputaran uang. Sebagian besar ekonom percaya itu akan mengarah pada stabilitas yang lebih besar dalam output dan harga daripada aturan kebijakan moneter. Selanjutnya, membuat kebijakan dunia yang tidak pasti. Meskipun ada perdebatan terus-menerus antara kedua sisi aturan, aktif atau pasif, dan aturan atau kebijaksanaan, dengan begitu, terdapat satu kesimpulan yang jelas bahwa tidak ada kasus yang sederhana dan memuaskan untuk tiap pandangan kebijakan makroekonomi tertentu yang telah dibuat. Pada akhirnya, harus mempertimbangkan pendapat politik ekonomi sehingga menentukan
peran apa saja pemerintah mainkan dalam menstabilkan perekonomian. Penargetan inflasi. Pada akhir 1980-an, banyak bank sentral di dunia mengadopsi sebentuk penargetan inflasi atau inflation targeting. Kadang ini berbentuk bank sentral mengumumkan maksud kebijakannya. Federal Reserve tidak mengadopsi kebijakan penargetan inflasi eksplisit, meskipun beberapa komentator telah menyatakan bahwa Fed secara implisit menargetkan inflasi sekitar 2%. Aturan Taylor. Pada slide terakhir aturan Taylor ini ada seorang ekonom yang bernama John Taylor. John Taylor menawarkan aturan sederhana pada tingkat dana federal nominal, di mana inflasi ditambah 2,0 ditambah 0,5 atau inflasi dikurangi 2,0 lalu dikurangi 0,5 atau senjang GDP. Di PPT tersebut terdapat senjang GDP. Senjang GDP merupakan persentase penurunan GDP real dari estimasi tingkat alamiahnya. Dengan demikian, aturan Taylor ini menjelaskan seberapa besar tingkat bunga nominal yang ditetapkan agar inflasi dapat dikendalikan, sehingga mencapai target inflasi atau inflation targeting. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.